pada tahapan ini kita akan coba untuk melakukan creation terhadap pods. Pods merupakan bentuk enkapsulasi di dalam Kubernetes. Ya, jadi Docker yang sudah ada dibentuk enkapsulasi dan diatur di dalam bentuk pods. Di atas pods itu ada yang namanya namespace. Cuman untuk penggunaan, kita coba menggunakan pods terlebih dahulu. Pada saat kita ingin menginisialisasi suatu pods, pods di sini saya coba untuk bisa memiliki storage sendiri. Jadi ada storage yang didedicatedkan atau didedikasikan hanya untuk beberapa komputer GPU 0, GPU 1, GPU sampai GPU 5. Oke, kalau kita lihat ya, seluruh yang kita lakukan harus dilakukan di GPU 01 karena dia adalah master node-nya. Yang lain adalah worker. Kalau kita lihat di sini kubectl get nodes no white. Ya, jadi kalau kita lihat ada 5 ya. Yang satu adalah master, yang lainnya adalah worker. Ya, ini adalah IP address-nya. Nah, saya di sini akan coba untuk mendemokan bagaimana kita mencoba untuk melakukan inisialisasi suatu pods. Ya, ini saya coba memakai storage. Ya, pod storage ini sebenarnya sudah dikonfigurasi lengkap. Ya, jadi konfigurasinya itu kalau kita lihat ya, di sini saya coba kasih nama dengan misalnya group 00. Di sini saya mau coba untuk instalasi CUDA ya. Saya memakai image dari nvcr.io NVIDIA CUDA 10.2 runtime. Dalam bentuk runtime memang, tapi saya coba untuk download terlebih dahulu. Lalu yang terpenting di sini adalah saya melakukan mounting terhadap NFS-nya. Ya. NFS di sini dedicated storage berada di 152.118.30.182. Dan di sini path-nya adalah DGX files. Ya, jadi kalian bisa copy konfigurasi ini untuk setiap kali kalian melakukan creation terhadap pods. Kenapa? Karena kita butuh storage yang bisa kita akses dari luar pods tersebut. Karena ketika sudah di dalam pods, kita tidak bisa mengakses file yang ada di dalam pods tersebut, kecuali dengan bantuan NFS atau dengan bantuan nanti SSH. Tapi untuk mengkonfigurasi SSH lumayan sulit. Ya, artinya banyak hal yang perlu dilakukan. Jadi di sini saya coba untuk mempermudah dengan menginisialisasi suatu server, dan server tersebut adalah sebuah NAS storage yang kita initiate atau kita mounting bahasanya ke dalam pods kita. Jadi pods itu kayak virtualisasi kita. Oke, nanti kita bisa lihat di dalam pods kita itu ada var NFS, ini adalah share storage kita. Jadi semua kelompok nanti coba untuk memiliki satu storage bersama-sama, yaitu di var NFS. Jadi mau nanti dieksekusinya di GPU 02, GPU 03, sampai 05, semuanya memiliki storage yang sama, konsisten di NFS. Oke, penjelasannya di sini saya memakai image dari CUDA 10. Ya, selanjutnya saya menggunakan NFS. Lalu di sini komennya adalah bin sh, atau nanti kita coba inisialisasi bin bash. Pada saat dia dideploy, dia akan menuliskan tanggal hari ini di dalam NFS folder. Ya, jadi ini bisa kita rubah misalnya ya. Di sini saya coba untuk node selektornya adalah disk type GPU node 3, atau nanti ada konfigurasi untuk GPU type GPU strip node 03, 02 atau 05. Jadi di sini adalah GPU yang sudah
diassign ke kalian. Artinya kalian mau pakai GPU yang mana di antara 4 GPU yang bisa kita pakai. Oke, kita coba untuk inisialisasi. Oke, kita coba untuk jalankan ya. Pertama-tama kita coba jalankan Google. Ya, ini adalah komen untuk mengeksekusi konfigurasi kita. Ketika kita jalankan, dia di sini kita bisa lihat dengan perintah get pods. Kalau mau lebih lengkap, OY ya. Jadi sebelumnya memang saya sudah menjalankan beberapa pods di sini ya. Kalau kita mau lihat lebih detail lagi, kubectl describe pods. Ini yang baru kita create. Kita coba lihat. Di sini kita pakai grup 00, Docker, npcr, NVIDIA CUDA 10. Lalu dieksekusi pada hari ini, pada hari Minggu. Terus di sini saya menginisialisasi suatu NFS folder. Ya, bagi yang belum tahu NFS, silahkan kalian coba cari tahu. Ini adalah share storage yang bisa kita utilisasi untuk bisa memanage file di dalam suatu Docker file. Oke, nah sekarang sudah initiate Docker kita bisa masuk ke dalam Docker kita dengan cara ctl dengan bash shell ya. Jadi di sini kita mirip kayak menyalakan komputer, tapi sebenarnya kita kayak SSH ke dalam suatu server ya. Tapi kita berada di GPU 01 dan dia berada di GPU 03 ya. Walaupun semua yang kita lakukan itu adalah di GPU 01. Jadi dan kita nggak bisa melakukan kubectl exec ini di GPU 03. Kita harus melakukan semua di GPU 01 walaupun semua program dieksekusi di GPU 03. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam environment dari GPU 03 sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya, kita punya 20080 Ti ya, satu buah G2080 Ti. Sedangkan kalau di GPU 01 yang kita punya adalah ya, di sini adalah GTX 90. Nah, jadi ketika kita mengeksekusi exec ini, kita sebenarnya masuk ke dalam GPU 03. Nah, jadi kita lihat kalau kita top juga prosesnya hanya sedikit karena ini hanya kernelnya saja yang diambil oleh Docker, jadi tidak banyak. Berikutnya kita bisa coba untuk ya kita bisa coba apt update ya, karena kita sudah root kita tidak perlu akses sudo. Jadi kalian menjadi root di setiap Docker image kalian. Sesuaikan nama grup kalian dengan nama pods kalian juga ya. Jadi ini salah satu contoh kita menginitiate suatu pods. Kalau kita lihat di cd var, lalu var kita masuk ya, kita lihat nfs. Di sini ada folder-folder yang nanti kalian misalnya saya buat folder di sini untuk folder saya sendiri. mkdir group 00. Di sini kita bisa punya grup 00. Ya. Jadi kalau kita grup 00, artinya kita masuk ke folder kita sendiri.
Nah, sekarang kalian bisa mengakses file ini dari jaringan luar juga, ya. Nanti saya akan coba untuk jelaskan bagaimana cara kalian mengakses ke dalam folder ini. Karena kita nggak bisa langsung SSH, harus kita konfigurasi lebih banyak, banyak cukup kompleks ya untuk kita bisa masuk melewati SSH. Karena ini sebenarnya berada di GPU 03 dan GPU 03 versi Docker. IP address-nya juga IP address yang lokal, bukan yang bisa diakses dari Kawung ataupun bisa dari luar.